Selamat hari Minggu. Hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan Agustus. Kak Elsya sama Kak Hendy percaya di bulan yang baru ini akan ada penyertaan Tuhan buat kita semua. Dan percayalah di bulan baru ini akan ada berkat yang baru juga untuk kita semua. Amin, terima kasih. Nah, tapi adik-adik sebelum kita mau muji Tuhan, kakak ajak kita mau ingat-ingat lagi ayat hafalan kita di minggu yang lalu. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yuk kita ulangi ya. Kita hitung 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Oke adik-adik yang udah siap memuji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk. Sukacita adik-adik semua? Amin. Amin. Nah, sekarang kita juga mau sebentar belajar firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian kita ya. Kau
bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, kami bersukacita di hari Minggu ini karena Tuhan sudah memberkati kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar firman Tuhan saat ini. Tuhan urapi kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati kami dengan hati yang subur sehingga hati kami siap untuk diberkati Tuhan. Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan berkat-Mu Tuhan. Boleh menerima pimpinan Tuhan, boleh menerima urapan Tuhan. Tuhan Yesus, dengan sukacita kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Rehoboth Kids, jumpa lagi kita di minggu pertama di bulan Agustus. Semuanya sehat, semuanya sukacita kan? Oke, hari ini ada kabar sukacita juga buat kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Adik-adik boleh bacakan firman Tuhannya di rumah, dan sekarang waktunya dengerin Kak Yulia cerita ya. Oke, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Oke. Hari ini kita mau dengar cerita tentang Elia di Gunung Karmel. Ada apa ya di Gunung Karmel? Nah, pada waktu itu bangsa Israel itu dipimpin oleh Raja Ahab. Raja Ahab itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang percaya kepada dewa. Dewa itu bentuknya itu seperti patung. Dia percaya kepada patung. Dia menyembah kepada dewa. Nah, pada waktu itu sebagian dari bangsa Israel itu mereka itu menyembah kepada dua Tuhan. Ada yang percaya kepada Tuhan Allah, ada yang percaya kepada apa? Allah lain. Tuhan lain, yaitu menyembah kepada dewa. Mereka menyembah kepada patung. Boleh enggak kayak gitu ya? Oh, tidak boleh. Nah, pada waktu itu Nabi Elia dia menantang nabi-nabi Baal. Ayo, kita semua berkumpul di Gunung Karmel. Nah, di Gunung Karmel itu Nabi Elia menantang Nabi Baal. Nabi Baal itu dewa, gelar dewa, dewanya Raja Ahad. Semuanya berkumpul pada waktu itu. Nabi Elia sendiri sama bangsa Israel. Terus itu sama pada waktu itu juga ada nabi Baal itu berjumlah 450 orang. Cuma melawan satu orang ya. Bagaimana ya? Nabi Elia itu menantang. Ayo, mereka mau buktikan bahwa Tuhan itu hebat. Nabi Elia mau buktikan bahwa Tuhan itu hebat. Dia menantang seperti itu. Kemudian mereka berkumpul semuanya bersama dengan umat Israel, nabi-nabi Baal, semuanya itu di Gunung Karmel. Adik-adik harus ingat bahwa Raja Ahad itu dia menyembah kepada Allah lain. Dia tidak menyembah kepada Tuhan. Akhirnya Nabi Elia itu menantang mereka. Ayo sekarang kita buat persembahan. Mereka mulai nyusun satu, persiapkan 2 lembu, terus itu persiapkan mezbah masing-masing, 1 lembu untuk Nabi Baal, satu lembu lagi untuk Nabi Elia. Lah, kita saksikan aja sekarang Nabi Baal dulu yang duluan. Mereka mulai buat persembahannya, terus itu disusun kayu-kayunya, kemudian persembahannya ditaruh di atasnya. Mereka berdoa dari pagi, mereka menyembah Allah lain, mereka menyembah kepada dewa atau patung itu. Terus itu tidak terjadi apa-apa. Apakah mezbahnya Nabi Baal itu terbakar? Oh, tidak. Karena apa? Mereka udah dari pagi sampai siang sampai sore tidak terjadi apa-apa. Terus itu Nabi Elia itu ngejek mereka. Oh, mungkin Tuhanmu itu lagi tidur ya. Seperti itu, lagi tidur atau lagi pergi, lagi jalan-jalan. Makanya sekarang kok enggak terjadi apa-apa. Sekarang gilirannya siapa? Nabi Elia. Nabi Elia mulai membuat mezbahnya. Menyusun kayu-kayu, terus itu persembahannya ditaruh di atas, lembunya ditaruh di atas. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Sama-sama berdoa loh.
sama-sama, tapi satu yang berdoa kepada patung, satu berdoa kepada tu Tuhan. Tuhan itu Allah yang benar. Nah, kemudian waktu dia berdoa, Nabi Elia bilang begini, "Ndak apa-apa, siapkan air, siram semua persembahan-persembahan mezbah itu penuh dengan air, ndak apa-apa, basah-basah semua ndak apa-apa. Saya akan buktikan bahwa Tuhanku itu hebat." Seperti itu. Loh, waktu itu Nabi Elia mulai berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkan kuasamu." Mulai berdoa kepada sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia mulai menyembah Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba apa? Api menyambar mezbah itu. Wah, langsung semuanya itu kering, semuanya terbakar lah adik-adik. Kalau tempat basah itu bisa enggak terbakar? Tidak bisa, karena di situ ada di sekeliling mezbah itu banyak air. Tapi karena Tuhan itu Tuhannya Nabi Elia itu hebat, luar biasa, makanya Tuhan menunjukkan bahwa memang aku itu hebat. Seperti itu. Lah, coba dilihat, ada adik-adik bedakan Tuhan yang disembah oleh Raja Ahab. Apa yang terjadi? Waktu mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, apakah mujizat terjadi? Tidak. Tapi Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia adalah Tuhan yang hebat. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat, api itu menyambar apa? Persembahan itu semuanya itu terbakar. Berarti Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia itu adalah Tuhan yang hebat. Terus itu kenapa ya kok Nabi Elia itu mau lakukan itu? Karena pada waktu itu sebagian dari bangsa Israel itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada siapa? Kepada patung. Mereka menyembah kepada dewanya Raja Ahad. Makanya Elia itu melakukan seperti itu supaya apa? Meyakinkan imannya orang Israel supaya mereka percaya lagi kepada Tuhan. Adik-adik, disitulah orang-orang Israel mulai menyembah kepada Tuhan. Mulai imannya mereka mulai dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mulai percaya lagi kepada Tuhan. Di situ mereka menyembah Tuhan. Adik-adik juga di rumah. Apakah menyembah Tuhan itu ketika cuma kita berdoa, kita memuji Tuhan? Tidak. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita menyenangkan hati Tuhan, itu kita sudah menyembah Tuhan. Adik-adik boleh di rumah, boleh belajar ya, boleh belajar bagaimana caranya ya Kak, aku tuh bisa menyembah Tuhan. Seperti itu. Adik-adik bisa katakan begini, Tuhan engkau hebat, Tuhan engkau itu luar biasa, Tuhan engkau itu baik. Kita sama-sama mau belajar untuk menyembah Tuhan. Kita mau percaya lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat. Oke, adik-adik, sampai di sini ceritanya firman Tuhan pada hari ini. Oke, adik-adik, hari ini kita mau menghafal ayat firman Tuhan dulu ya, yang terdapat dalam Mazmur 95 ayat 6. Marilah kita sujud menyembah. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman yang sudah disampaikan, agar kami boleh mengerti, agar kami boleh memahami setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mau tetap belajar untuk menyembah Tuhan, kami mau tetap belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mempunyai hati yang baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless you.